Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Ntar lo, saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang. Kasih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Habib, anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu, jangan terjebak sama orang jahat. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Kita umat Islam Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil. Permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Ini nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Ya. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriyah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial, bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama munkar wa nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip. Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi sampai 7, 8, 9, cuman ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Ki Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu,
Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Ki Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Ba'alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan-kejanggalan dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin semua? Oh, saya yakin. Anda sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi apa susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum menjadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Beb, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Bib, Ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama Ane. Seperti itu. Dan selanjutnya maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Oi. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke.
Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia ini, kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente ngadu domba umat.
Jadi atasi ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya, bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika gampang kan? Ada bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA, ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, ya lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Sampai saya mengeluarkan satu analogi. Qala ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kamu 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, dan 4 binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Haram tuh. Tapi famanit turra, tapi barang siapa yang terpaksa, gharabagin, tidak menyukainya, wala adin, enggak keterlaluan makan babinya, fala itsma alaih, enggak berdosa baginya. Ini tes DNA bukan darurat lagi, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Betul nggak? Nah, nyaut dong loh. Jelas tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kan begitu. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, enggak ada urusan itu, masa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi SAW bersabda, al jannatu lil muttaqin walau kana abadan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Surga buat orang yang takwa walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau nggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Anaknya sendiri nggak ada privilege, apalagi ente. Jauh banget. Faham? Masya Allah.
Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini ya. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan dzurriyyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Lemu dzurriyyah mau bukan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas Fahmi Tamami.